Selamat Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Bahagia harus dong. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu untuk setiap kehidupan kami yang boleh kami rasakan, untuk setiap kehidupan kami yang boleh kami jalani. Biarlah setiap kehidupan kami Engkau landasi dengan berkat-Mu dan cinta kasih-Mu, sehingga kami pun juga dapat menjadi berkat dan menyalur kasih bagi sesama kami. Dan Tuhan, sebentar kami hendak bersama-sama mengatakan sabda-Mu, biarlah sabda-Mu yang menjadi penguat di dalam kehidupan kami. Bersabda dari Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 9 ayat yang pertama hingga ke-6. Lukas 9 ayat yang pertama hingga ke-6. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita, tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pekerjaan pastinya kita menghadapi sebuah resiko. Setiap pekerjaan, baik itu resiko terhadap kecelakaan, resiko kehilangan nyawa, dan resiko lain-lainnya. Karena ketika berbicara resiko, ya resiko dapat datang kapan saja, dimanapun, dan kepada siapapun. Begitu pula yang terjadi dalam bacaan kita pada hari ini. Di dalam sebuah pelayanan pun pastinya juga ada sebuah resiko yang menghampiri. Ini yang dipikirkan oleh setiap murid-murid Yesus ketika mereka hendak memberitakan Injil. Mereka memikirkan resiko yang terjadi seperti yang akan dihadapi oleh mereka. Baik itu resiko menghadapi banyak orang dengan latar belakang berbeda, menghadapi orang dengan suku budaya yang berbeda, dan yang paling ditakutkan oleh setiap murid-murid Yesus adalah resiko terhadap penolakan. Sebab yang namanya penolakan itu menjadi hal yang sungguh amat sangat menyedihkan, menyakit hatikan, menggoreskan luka dan membekas di hati untuk setiap orang yang merasakan atau mengalami sebuah penolakan. Itulah yang ditakutkan resiko terjadi oleh setiap murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus tidak memberikan proteksi atau asuransi anti penolakan atau apapun. Tidak memberikan apapun. Tuhan Yesus ingin setiap muridnya siap akan setiap kemungkinan yang terjadi. Hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus agar murid-murid siap, sebab akan tiba saatnya mereka sendiri turun melayani ketika Tuhan Yesus sudah tidak bersama dengan mereka lagi secara fisik. Ya, ini saat Tuhan Yesus kembali kepada Bapa di sorga. Sebab itu Yesus melepaskan mereka pergi tanpa dirinya untuk memberitakan kabar baik bahwa kerajaan Allah telah datang.
dan juga untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit dan menderita. Namun Yesus telah terlebih dahulu memperlengkapi mereka dengan kuasa atas setan-setan dan atas segala penyakit, karena kuasa itulah yang akan memampukan mereka melayani, seperti yang ada di dalam bacaan kita di ayat yang pertama. Akan tetapi mereka tidak diizinkan membawa bekal dan perlengkapan untuk berpergian. Dalam hal ini mereka tidak boleh mengkhawatirkan kebutuhan pribadi mereka. Mereka harus percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang mereka butuhkan melalui orang-orang yang menyambut kabar sukacita mereka, melalui orang-orang yang menyambut mereka dengan keramah tamahan, dengan hospitalitas. Dan itulah yang Tuhan Yesus inginkan kepada setiap muridnya. Ketika ada orang yang menerima, mau sudah tinggallah di situ dan makanlah bersama-sama, sehingga keesokan harinya berangkatlah dari tempat itu untuk kembali melayaninya atau melayani banyak orang di daerah tersebut. Tapi jika pada saat itu murid-murid Yesus tidak mendapati rumah untuk diterima, baiklah sudah, tidak usah disesali, tidak usah dibuat yang mas, tapi sudah biarkan saja. Yang penting niat dan hati tetap tulus untuk mau memberitakan Injil keselamatan. Dan di sini juga mereka juga harus mengimani bahwa kuasa Injil bekerja melalui pemberitaan dan mujizat yang mereka lakukan. Selain latihan iman, dan perjalanan itu juga merupakan latihan iman tersendiri, sehingga kekuatan iman mereka tetap menyala. Dan apa yang dibagikan oleh murid-murid Yesus adalah sebuah hadiah terindah bagi setiap orang yang menerimanya, bagi setiap orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Tuhan di masa kini, latihan beriman dan mempercayakan diri kepada Tuhan juga tertuju pada kita. Dalam kondisi normal, mempercayai Tuhan adalah ide atau adalah hal yang terindah. Namun jika di dalam hal yang sulit, tetapkah kita mempercayai Tuhan? Tetapkah kita memegang teguh pada Tuhan? Ketika kita berada di posisi ambruk sekalipun, pastinya kita lebih sering menyalahkan keadaan, menyalahkan kemana Tuhan, aku saat itu sedang jatuh, kenapa Engkau tidak menolong? Dan inilah yang Tuhan inginkan bagi setiap murid-murid terkhusus bagi kita yang saat ini adalah murid-murid Tuhan Yesus masa kini. Sebesar apa iman kita, sekuat apa keiman kita, telah diberikan fasilitas dan apapun sudah serba enak, maukah kita tetap untuk melayani tanpa memilih? Atau malah kita lebih senang untuk memilih-milih, sini aja lebih enak, misalnya enak harus dipilih. Biasanya kita sebagai manusia, kita lebih sibuk dan lebih senang untuk membangun benteng-benteng yang tinggi. Karena apa? Itulah batas zona nyaman kita, sehingga kita malas untuk keluar dari benteng tersebut, karena merasa di luar benteng kita sudah tidak nyaman, sudah tidak enak, sehingga kita lebih sibuk berada di dalam benteng kita. Tapi di sini Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita harus keluar dari benteng-benteng kita masing-masing, agar kita dapat melihat seperti apa orang-orang di luar sana, seperti apa orang-orang yang betul-betul ingin melihat ketulusan seseorang, yang nantinya akan terseleksi oleh alam mana yang betul-betul baik, mana yang tulus dan mana yang tidak. Dan biarlah kita tetap mau mengalir untuk melayani Tuhan, memberkati sesama kita dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Jangan kita menutup pintu berkat kita, jangan kita menutup keberanian kita untuk melayani, tapi bukalah tangan kita, pintu hati kita, agar kita mau melayani. Dan jangan takut akan setiap resiko. Mau melayani, ya berangkat. Jangan kita menurunkan semangat kita untuk melayani. Biar kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita yang sejati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang begitu indah pada hari ini. Biarlah kami Tuhan senantiasa Engkau ajarkan agar iman kami tetap bertumbuh, agar iman kami mau melayani sesama kami tanpa memilih, tanpa memilah. Biarlah setiap resiko terjadi Tuhan boleh kami hadapi dengan baik. Biarlah setiap resiko terjadi Tuhan boleh kami lalui dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kiranya Tuhan Yesus yang menyertai setiap kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan, kami jalani itu senantiasa melalui penyertaan Roh Kudus. Dan Tuhan yang makasih, pada hari ini Tuhan kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, Tuhan yang senantiasa memberikan mukjizat-Mu, sehingga mereka dalam sakit penyakit Tuhan dapat kembali sembuh dan dapat kembali tersenyum dan memeluk keluarga dengan penuh kasih. Dan Tuhan, kami juga ada berdoa untuk kehidupan kami, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap proses kehidupan kami, baik itu dalam pekerjaan, usaha, ataupun hal-hal yang Tuhan yang kami kerjakan, sehingga Tuhan betul-betul mampu memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat melalui setiap proses kehidupan kami dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian pada hari ini, sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.